buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini tanggal 22 Oktober 2020. Kita belajar tema 3, subtema 3, PB4, mata pelajaran PKN, masih mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Lalu bahasa Indonesia juga masih mengenai wawancara. Namun nanti di video penjelasan Ibu akan memberikan wacana mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban ya, yaitu tentang reboisasi. Kalau bahasa Indonesia mengenai wawancara itu sudah berulang kali Ibu berikannya nak ya. Nanti kita awali dengan nyanyi bersama, berdoa bersama. Ibu harap kamu melakukannya ya. Selamat menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kamu memang Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menghapuskan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan boleh disebut dengan anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah kami, ajarilah kami, bukanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti pembelajaran hari ini dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, berikanlah mereka kesehatan, berkat yang melimpah, sehingga mereka boleh membimbing kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, banyak pergumulan dalam hidup kami, banyak hal yang kami butuhkan, namun kami yakin dan percaya Tuhan tahu itu, dan Tuhan akan memberkati dan memberikan, memenuhi apa yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang penurut untuk orang tua kami, tidak melawan kepada orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, ajarilah kami untuk saling mengasihi dan menyayangi. Jangan biarkan kami untuk menjadi anak yang nakal, yang selalu melawan orang tua, yang selalu ribut dengan keluarga kami seperti abang, kakak, adik. Begitu juga dengan sepupu kami. Tuhan Yesus yang baik, banyak hal yang mau kami sampaikan, namun Tuhan, beribu-ribu kami percaya Tuhan tahu itu dan Tuhan akan memberikannya. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Reboisasi. Nah anak-anak ibu, apa ya arti reboisasi itu? Ternyata reboisasi itu penanaman kembali hutan yang telah gundul atau tandus. Nah, reboisasi dilakukan untuk menanam tanaman hutan yang gundul akibat penebangan atau akibat bencana alam. Nah, tujuan dari reboisasi ini untuk meningkatkan kualitas makhluk hidup, khususnya manusia, kualitas
melalui kualitas peningkatan sumber daya alam. Dengan kembalinya fungsi hutan, maka lingkungan akan terbebas dari polusi udara dan pemanasan suhu bumi. Reboisasi bukan hanya dilakukan di hutan yang gundul. Reboisasi sangat erat kaitannya dengan kata penghijauan. Dengan melaksanakan reboisasi, maka lingkungan sekitar tempat tinggal akan terasa lebih sejuk. Ketersediaan air tanah akan terjamin dan kesuburan tanah meningkat. Selain itu, reboisasi juga dapat memproduksi oksigen dari tumbuhan. Gerakan menanam pohon di sekolah juga merupakan salah satu kegiatan reboisasi. Tujuan dilakukan gerakan menanam pohon di sekolah yaitu untuk pelestarian tumbuhan, penghijauan tanaman di lingkungan sekolah. Maka lingkungan menjadi asri, sejuk, dan nyaman. Udara bersih dapat dirasakan oleh seluruh warga sekolah setiap hari. Jika lingkungan sekolah hijau, maka warga sekolahnya akan sehat karena menghirup udara yang bersih dan segar. Nah, anak-anak Ibu, di sini Ibu akan menjelaskan manfaat reboisasi itu apa saja. Manfaat reboisasi ini yang pertama untuk melestarikan sumber daya alam. Maksudnya lingkungan berpotensi memenuhi kebutuhan manusia seperti untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, dan air. Pemakaian sumber daya alam harus disertai dengan pemanfaatan secara bijaksana dan upaya pelestariannya. Yang kedua, untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Maksudnya di sini disebabkan oleh asap kendaraan bermotor dan asap serta limbah industri. Meningkatkan pengguna kendaraan bermotor dan kegiatan industri serta tindakan yang tidak terpuji seperti pembuangan sampah dan limbah industri ke udara dan sungai semakin mencemari lingkungan. Gas buangan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut bercampur dengan udara yang kita hirup. Jika udara tercemar tersebut kita hirup, kesehatan kita akan terancam. Tumbuhan berperan untuk menormalkan udara yang tercemar tersebut dengan cara menyerap udara kotor dan mengolahnya menjadi udara bersih yang banyak mengandung oksigen. Udara bersih tersebut kita hirup untuk bernapas. Yang ketiga, untuk melestarikan lingkungan. Maksudnya di sini lingkungan alami seperti hutan, bukit, sawah, dan kebun yang banyak ditanami pohon dapat mencegah bencana banjir, longsor, dan kekeringan. 4. Untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Maksudnya di sini sumber daya alam baik nabati maupun hewani akan terpelihara dengan baik. Tumbuhan yang rimbun disukai oleh hewan-hewan. Tumbuhan dan hewan inilah yang menjaga ketersediaan sumber daya alam. Anak-anak Ibu akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban tentang wacana reboisasi tadi. Nah, hak yang kita dapatkan tadi, kalau kita berdasarkan cerita tadi, wacana tadi, yaitu kita mendapatkan oksigen yang cukup. Yang kedua, kita mendapatkan udara yang bersih sehingga tubuh kita menjadi sehat. Lalu yang ketiga, lingkungan yang sejuk, yang asri, sehingga kita menjadi nyaman untuk berada di lingkungan tempat kita tinggal atau di mana kita berposisi gitu. Jadi kalau kita mau mendapatkan hak tersebut, oh ya ada satu lagi, Ibu berikan haknya itu sebagai sumber ekonomi kita. Nah, sumber ekonomi ini maksudnya di sini kita mendapatkan kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya pohon diadakan reboisasi, pohon ini kan tumbuhan ini bisa kita lakukan untuk dijadikan meja, kayu, hiasan dinding. Nah, dengan kita membuat meja, kursi, lemari, hiasan dinding, dan lain-lain, kita bisa menjualnya dan kita mendapatkan uang sehingga kebutuhan ekonomi kita terpenuhi. Itu juga kita bisa dikatakan mendapatkan hak. Lalu untuk mendapatkan hak itu bagaimana ya caranya? Ya kita harus melakukan kewajiban kita, nak. Jangan kita mau mendapatkan haknya, tapi kita harus juga melakukan kewajiban. Jika kita tidak melakukan kewajiban, kita tidak akan mendapatkan hak. Nah, kewajibannya itu apa? Kita melakukan reboisasi atau dikatakan penanaman pohon kembali.
Lalu kita menjaga dan merawatnya, kita tidak merusaknya. Nah, kalau kita tidak melakukan reboisasi, tidak kita melakukan hutan tersebut atau tumbuhan itu kita rusak, kita tidak akan mendapatkan hak. Bagaimana kita mendapatkan hak sementara tumbuhan itu tidak ada? Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan hak ya, kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu. Kalau kita mau mengambil pohon tersebut untuk dijadikan meja, lemari, ya kita harus menanam kembali pohon tersebut. Supaya apa? Supaya ketika kita mau memenuhi kebutuhan kita selanjutnya, pohon itu sudah ada, sudah tersedia, ya. Jadi harus dipahami, kalau kita mau mendapatkan hak, kita juga harus melakukan kewajiban, ya. Nah, anak-anak ibu, mengenai tugas kamu itu ada di halaman 117. Mengenai dari fakta yang kamu temukan, kelompokkan hal yang baik dan hal yang belum baik. Nah, maksudnya di sini kamu membuat 5 hal yang baik mengenai reboisasi wacana tadi. Lalu 5 hal yang belum baik dalam reboisasi itu, ya. Berdasarkan wacana reboisasi tadi, 5 hal apa yang sudah kamu lakukan? 5 hal baik apa saja? Nah, lalu kamu buat juga 5 hal apa saja yang belum kamu lakukan, yang baik, yang tidak baik yang kamu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari itu, ya. Itu mata pelajaran PKN. Lalu di bawahnya lagi, apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah mencintai lingkungan? Jelaskan itu. Yang pertama. Yang kedua, ada dampak dari tindakan yang dilakukan. Apa dampaknya ketika sudah kamu lakukan pelaksanaan kamu, kewajiban kamu mengenai reboisasi tadi, atau berdasarkan dengan 5 hal yang baik itu, apa dampaknya? Lalu tuliskanlah saranmu. Kamu membuat saran mengenai hak dan kewajiban tadi. Menurutmu apa yang harus kamu lakukan mengenai wacana tadi, berhubungan dengan wacana tadi, reboisasi tadi, ya. Berarti mengenai PKN itu ada 4. Yang pertama 5. Yang pertama, hal yang baik. Itu ibu masing-masing 5 ibu minta. Lalu yang kedua, hal yang belum baik juga masing-masing 5. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kamu simpulkan dan seterusnya. Yang keempat, apa dampak dari tindakan yang dilakukan dan seterusnya. Yang kelima, tulislah saranmu. Itu PKN di halaman 117. Gue rasa itu saja. Bahasa Indonesia tidak ada, ya nak. Bahasa Indonesia tidak ada, untuk saat ini tidak ada. Hari ini ibu akan hanya memberikan tugas PKN saja, ya. Demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.